Selama 38 tahun, sesosok jenazah terbaring di dasar sumur yang tersegel. Penemuan tak sengaja di sebuah vihara terbengkalai di pedalaman Jawa Tengah itu memecah keheningan yang menyelimuti area tersebut, di mana satu-satunya suara adalah gemerisik daun jati kering yang tertiup angin. Di pergelangan tangannya yang telah menjadi tulang belulang, sisa-sisa rantai berkarat masih melingkar. Penemuan ini membuka kembali sebuah kisah yang semua orang kira telah lama usai. Kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan seorang kepala vihara yang menghilang tanpa jejak. Mari kita bicara tentang Vihara Dharma Kencana. Vihara ini tidak akan Anda temukan di buku panduan wisata Jawa Tengah. Letaknya terpencil di pegunungan utara, di titik di mana desa-desa tua berganti menjadi hutan lebat. Jalan menuju ke sana berkelok-kelok dan sempit. Hari ini, tempat itu nyaris sepenuhnya ditinggalkan. Tetapi Vihara Dharma Kencana pernah menjadi pusat dari sebuah komunitas kecil. Sejarahnya membentang ratusan tahun. Selama beberapa generasi, penduduk setempat datang ke sini untuk berdoa, merayakan hari besar, dan mengantar kepergian orang yang mereka cintai. Vihara itu tidak kaya, tetapi sangat dihormati. Semua itu berubah pada tahun 1985. Tahun itu, vihara tersebut menjadi pusat skandal. Kepala vihara, seorang pria bernama Bhikkhu Budi Santoso, dituduh menggelapkan dana sumbangan umat. Uang itu dikumpulkan untuk perbaikan darurat atap vihara yang sudah lapuk. Atap itu bocor di beberapa tempat dan mengancam akan merusak ukiran-ukiran kuno di langit-langit. Para umat, yang sebagian besar adalah petani dan pengrajin sederhana, memberikan tabungan terakhir mereka untuk menyelamatkan vihara itu. Jumlahnya cukup besar untuk komunitas sekecil itu. Dan ketika pekerjaan akan dimulai, uang itu lenyap. Begitu pula dengan Bhikkhu Budi, itu adalah pukulan telak bagi komunitas. Mereka merasa dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai, orang yang seharusnya menjadi panutan spiritual mereka. Skandal itu menyebar dengan cepat. Orang-orang berhenti datang ke Vihara Dharma Kencana. Kehilangan dana, umat, dan pemimpinnya, vihara itu dengan cepat menjadi terlantar. Vihara itu secara resmi ditutup pada tahun 1985. Gerbangnya digembok, dan kabar tentang Bhikkhu Budi tidak pernah terdengar lagi. Versi resmi ceritanya logis dan jelas. Dia mencuri uang itu dan melarikan diri untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh dengan nama samaran. Polisi melakukan penyelidikan, tetapi baik dia maupun uangnya tidak pernah ditemukan. Seiring berjalannya waktu, kasus itu tertidur, tak terpecahkan. Bhikkhu Budi Santoso masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, atas tuduhan penggelapan. Tetapi pada saat itu, tidak ada pencarian aktif yang dilakukan. Semua orang menerima begitu saja bahwa dia telah kabur. 38 tahun berlalu. Vihara Dharma Kencana menjadi reruntuhan. Halamannya ditelan oleh hutan. Atap yang tak pernah diperbaiki itu sebagian telah runtuh. Di dalamnya, semua tertutup lapisan debu tebal dan sarang laba-laba. Tempat itu seolah akan selamanya menjadi sebuah monumen bisu bagi ketamakan manusia dan kepercayaan yang dikhianati. Hingga tahun 2023. Tahun itu, sekelompok sukarelawan datang ke pedalaman Jawa Tengah. Mereka adalah organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk memulihkan situs-situs bersejarah yang terlupakan. Tujuan mereka bukan untuk membangun kembali vihara itu sepenuhnya, tetapi untuk melestarikan apa yang tersisa bagi generasi mendatang. Para sukarelawan mulai dengan membersihkan lahan, menyingkirkan pohon-pohon tumbang dan mencabuti ilalang yang tumbuh menembus papan-papan kayu di beranda. Pekerjaan mereka sangat banyak. Suatu hari, saat mereka membersihkan puing-puing di sebuah halaman dalam sebuah area kecil yang sepenuhnya tertutup semak belukar dan bahkan jarang dikunjungi burung, mereka tersandung sesuatu yang keras. Benda itu adalah sebuah lempengan batu besar, hampir seluruhnya tersembunyi di bawah lapisan tanah dan lumut. Setelah membersihkannya, mereka menyadari bahwa itu adalah penutup sumur tua. Keberadaan sumur di vihara bukanlah hal yang aneh, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Tepi penutup itu disegel rapat dengan semen. Seseorang di masa lalu telah bersusah payah untuk menyegel sumur ini secara permanen. Hal ini tidak lazim. Biasanya, sumur dibiarkan terbuka untuk digunakan atau ditutup dengan penutup kayu agar tidak ada yang jatuh.
Segel semen yang kedap udara itu tampak menyeramkan. Rasa penasaran menguasai mereka. Pemimpin kelompok sukarelawan memutuskan bahwa mereka harus membuka sumur itu. Mungkin ada sesuatu yang berharga yang disimpan di dalamnya dan perlu dilindungi. Atau mungkin itu hanyalah cara lama untuk menjaga sumber air. Dengan linggis dan palu, mereka menghabiskan beberapa jam dengan hati-hati memahat semen tua yang telah membatu itu. Pekerjaan itu sulit. Akhirnya, dengan suara gesekan yang memekakan telinga, penutup batu yang berat itu bergerak. Beberapa orang mendorongnya ke samping. Dari lubang hitam yang terbuka, tercium bau yang berat dan menyesakkan. Bau tanah lembab, pembusukan, dan sesuatu yang lain, bau manis yang memuakkan. Salah seorang sukarelawan menyorotkan senter berkekuatan tinggi ke dalam. Sumur itu kering. Di dasarnya, beberapa meter di bawah, ada tumpukan sesuatu yang gelap. Awalnya, mereka tidak bisa membedakan apa itu. Kelihatannya seperti tumpukan kain rombeng yang bercampur tanah. Tapi kemudian, cahaya senter menangkap sesuatu yang putih dan halus. Sesuatu dengan bentuk bulat yang teratur dan tidak wajar. Itu adalah tengkorak manusia. Para sukarelawan membeku. Mereka menatap ke dalam kegelapan, dan kenyataan perlahan merayap masuk ke dalam benak mereka masing-masing. Mereka tidak menemukan artefak kuno. Mereka menemukan sebuah makam. Pemimpin kelompok segera memerintahkan semua orang untuk menjauh dari sumur dan menelepon polisi. 1 jam kemudian, Vihara Dharma Kencana, yang hampir tidak pernah melihat pengunjung selama hampir 40 tahun, dipenuhi orang. Petugas polisi, ahli forensik, dan penyidik. Halaman dalam yang terbengkalai itu diberi garis polisi, dan proses yang hati-hati dan teliti untuk mengangkat kerangka itu dimulai. Apa yang diangkat dari dasar sumur mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Itu adalah kerangka manusia yang utuh. Kerangka itu terbungkus sisa-sisa kain busuk yang oleh para ahli segera diidentifikasi sebagai jubah tradisional biksu. Namun, detail yang paling mengerikan adalah ini. Dari tulang pergelangan tangan, tergantung sisa-sisa rantai logam tebal. Meskipun berkarat, jelas bahwa rantai itu pernah mengikat orang ini dengan erat. Siapapun orang ini, dia tidak meninggal secara wajar. Dan seseorang sangat ingin jasadnya tidak pernah ditemukan. Sumur yang disegel itu adalah peti mati yang sempurna, tersembunyi di tempat yang tak terlihat, yang bisa menjaga rahasianya selama berabad-abad. Dan memang akan begitu, jika bukan karena para sukarelawan itu. Pemeriksaan awal di tempat kejadian mengungkapkan adanya trauma pada tengkorak. Tulang di bagian belakang kepala retak, menunjukkan pukulan yang fatal. Jasad itu dilemparkan ke dalam sumur setelah kematian. Rantai di tangannya menyingkirkan kemungkinan bunuh diri atau kecelakaan. Ini adalah pembunuhan, brutal dan berdarah dingin. Tapi pertanyaan utama tetap belum terjawab, siapa dia? Kerangka itu milik seorang pria. Pakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang biksu yang terkait dengan vihara ini. Dan satu dugaan yang jelas muncul di benak para penyidik. Pada tahun 1985, seorang biksu menghilang dari vihara ini. Bhikkhu Budi Santoso, pria yang semua orang yakini adalah seorang pencuri yang kabur dengan dana umat. Mungkinkah cerita yang semua orang tahu itu bohong? Mungkinkah Bhikkhu Budi tidak melarikan diri, tetapi dibunuh dan dibuang ke dalam sumur ini? Jika demikian, siapa yang membunuhnya? Dan yang paling penting, di mana uang yang dituduhkan telah dicurinya? Penemuan di sumur itu tidak hanya membuka kembali kasus orang hilang yang sudah lama. Penemuan itu mempertanyakan semua yang diduga diketahui tentang skandal di Vihara Dharma Kencana. Kebohongan selama 38 tahun mulai retak, seperti semen tua di penutup sumur. Polisi segera meminta semua berkas terkait kasus Bhikkhu Budi Santoso dari arsip. Mereka perlu menemukan cara untuk mengkonfirmasi atau membantah dugaan mereka. Tes DNA diperlukan. Tetapi bagaimana mendapatkannya ketika kerabat biksu itu sudah lama meninggal dan tidak ada barang pribadi miliknya yang tersisa di vihara? Jawabannya ditemukan di gudang arsip kepolisian yang tua. Satu barang yang pernah disita untuk penyelidikan masih tersimpan. Sebuah buku doa pribadinya, buku yang telah disentuhnya ratusan kali. Itulah satu-satunya kesempatan mereka. Pengujian pun dimulai, dan seluruh komunitas di lereng gunung itu menahan napas.
Hasil tes DNA tidak meninggalkan keraguan. Sampel yang dengan susah payah diekstraksi dari kerangka tulang itu cocok dengan materi genetik yang diperoleh dari buku doa tua sang biksu. Jasad di dalam sumur itu adalah Bikhu Budi Santoso. Pria yang selama 38 tahun dianggap sebagai penipu yang kabur membawa uang. Ternyata selama ini terbaring di bawah tanah, hanya beberapa langkah dari rumahnya sendiri. Dia tidak melarikan diri. Dia telah dibunuh. Berita ini mengubah arah penyelidikan sepenuhnya. Kasus penggelapan yang berdebu di arsip itu langsung diklasifikasikan ulang sebagai kasus pembunuhan. Bagi kepolisian daerah Jawa Tengah, ini menjadi masalah kehormatan. Mereka harus memperbaiki kesalahan yang dibuat hampir 4 dekade lalu. Para penyidik membuka kembali berkas-berkas lama, membaca laporan yang dibuat oleh pendahulu mereka pada tahun 1985. Gambaran yang muncul sangat suram. Penyelidikan saat itu dangkal, hampir sekadar formalitas. Semuanya tampak jelas pada waktu itu. Uangnya hilang, dan orang yang memiliki akses ke uang itu juga menghilang. Kesimpulannya sudah jelas. Opini publik mendukung teori ini. Umat yang marah dan merasa terhina bahkan secara sukarela melaporkan kepada polisi bahwa Bikhu Budi akhir-akhir ini menjadi lebih tertutup dan terlihat berbicara dengan orang-orang yang mencurigakan di desa. Belakangan terungkap bahwa mereka adalah perwakilan dari perusahaan konstruksi yang sedang mendiskusikan penawaran untuk perbaikan atap. Tetapi dalam suasana kecurigaan umum saat itu, fakta apapun ditafsirkan untuk memberatkannya. Polisi mengambil jalan yang paling mudah. Mereka tidak mencari lebih jauh karena penjelasan yang paling sederhana dan nyaman sudah ada di depan mata. Tidak ada yang ingin percaya bahwa pemimpin spiritual komunitas mereka telah dibunuh. Lebih mudah untuk percaya bahwa dia adalah seorang pencuri. Saat membolak-balik puluhan halaman laporan yang menguning dan rapuh, salah seorang detektif muda menemukan sebuah catatan singkat yang hampir tidak kentara. Itu adalah transkrip wawancara saksi. Nama anak itu Adi Nugroho. Dia berusia 14 tahun. Dia bukan murid resmi sang biksu, melainkan seorang pembantu. Dia tinggal di desa dan sering mengunjungi vihara sepulang sekolah. Bikhu Budi mengajarinya membaca kitab-kitab suci, dan sebagai imbalannya, Adi membantu pekerjaan kecil seperti menyapu halaman atau membersihkan lantai. Pada hari hilangnya biksu itu, Adi berada di vihara, dan dia menceritakan kepada polisi sesuatu yang sangat berbeda dari versi resmi. Kesaksiannya tercatat dalam laporan. Malam itu, dia tinggal lebih lama dari biasanya, membantu mempersiapkan altar untuk kebaktian pagi. Saat hendak pulang, dia mendengar suara mesin. Sebuah truk kecil datang ke vihara. Itu aneh. Jalan menuju vihara Dharma Kencana sempit, dan tidak ada yang pernah datang selarut itu. Adi, yang ketakutan, bersembunyi di balik arca batu di gerbang. Dia melihat dua pria turun dari truk. Mereka mendekati kediaman biksu. Beberapa menit kemudian, mereka keluar sambil menyeret pria ketiga di antara mereka. Pria itu mengenakan jubah biksu. Adi yakin itu adalah Bikhu Budi. Dia tidak berteriak, tetapi anak itu berpikir dia mungkin pingsan atau dibungkam. Para pria itu melemparkan biksu itu dengan kasar ke bak belakang truk, buru-buru masuk ke kabin, dan pergi tanpa menyalakan lampu depan. Ini jelas merupakan bukti penculikan. Namun, di pinggir laporan, penyidik saat itu menulis, kesaksian tampak seperti fantasi. Anak itu suka membaca komik dan mungkin mengarang cerita karena terpengaruh oleh bacaannya. Disarankan untuk diabaikan. Hanya itu, kesaksian satu-satunya saksi mata kejahatan itu diabaikan sebagai fantasi anak-anak. Pada tahun 1985, polisi bahkan tidak repot-repot memverifikasi ceritanya. Mereka tidak mempercayainya, tetapi pada tahun 2023, dengan pengetahuan bahwa Bikhu Budi Santoso memang telah dibunuh, kata-kata itu terdengar seperti sebuah dakwaan terhadap sistem peradilan itu sendiri. Mereka telah mengabaikan kebenaran karena itu tidak nyaman. Tugas pertama tim investigasi yang baru adalah menemukan Adi Nugroho. Anak laki-laki yang saat itu berusia 14 tahun, kini adalah seorang pria berusia 52 tahun. Pencarian memakan waktu beberapa hari. Ternyata, keluarga Adi pindah dari desa tak lama setelah kejadian itu.
Dia lulus SMA di kota lain, lalu kuliah di Surabaya. Dia menjadi seorang insinyur, menikah, dan memiliki anak sendiri. Polisi menemukannya di Surabaya. Dia tinggal di rumah yang biasa, menjalani kehidupan yang normal, dan berusaha untuk tidak memikirkan masa lalu. Ketika para detektif datang, Adi awalnya tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Nama Vihara Dharma Kencana bahkan tidak langsung muncul di benaknya. Tetapi ketika dia mendengar nama Bhikkhu Budi Santoso, raut wajahnya berubah. Dia telah hidup dengan ingatan ini selama 38 tahun. Ingatan yang tidak dipercaya oleh siapapun. Ingatan tentang teman-teman sekelasnya yang menertawakannya, mengatakan bahwa dia mengarang cerita tentang truk itu untuk mencari perhatian. Baginya, itu adalah trauma masa kecil yang membuatnya menutup babak kehidupannya itu untuk selamanya. Dia setuju untuk bersaksi. Dia dibawa ke kantor polisi di Jawa Tengah. Kali ini, kata-katanya ditanggapi dengan serius. Dia duduk di ruang interogasi yang steril, berhadapan dengan detektif yang tidak melihatnya sebagai seorang pemimpi, tetapi sebagai satu-satunya benang yang bisa mengurai pembunuhan yang terjadi hampir 40 tahun yang lalu. Adi berbicara perlahan, berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Dia kembali ke malam itu berulang kali. Kegelapan, suara kerikil di bawah roda truk, siluet kedua pria itu. Dia ingat mereka mengenakan pakaian kerja. Dia tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi dia ingat gerakan mereka, yang tajam dan percaya diri. Dan kemudian, di tengah percakapan, satu detail kembali kepadanya. Detail yang tidak dia sebutkan saat masih kecil. Mungkin karena dia pikir itu tidak penting, atau mungkin karena dia melupakannya dalam ketakutannya. Ketika salah satu pria itu mendorong biksu itu ke bak belakang truk, dia sempat berbalik ke arahnya sejenak. Cahaya bulan menyinari profil pria itu. Adi tidak bisa melihat fitur wajahnya, tetapi dia melihat sesuatu yang lain. Pria itu tidak memiliki cuping di telinga kirinya, seolah-olah telah robek atau terpotong. Itu adalah ciri yang tidak biasa dan mencolok. Para detektif saling berpandangan. Inilah yang mereka butuhkan. Petunjuk yang konkret. Mereka bertanya kepada Adi apakah dia mengenali salah satu dari orang-orang ini. Adi berpikir lama. Kemudian dia berkata bahwa truk itu sendiri tampak familiar. Dia pernah melihat truk serupa di desa sebelumnya. Truk itu milik seorang pemborong lokal bernama Suryo Wicaksono. Dia menjalankan bisnis konstruksi dan perbaikan. Dan perusahaannya lah yang seharusnya memperbaiki atap Vihara Dharma Kencana. Dialah orang yang seharusnya menerima uang yang dikumpulkan umat dari Bhikkhu Budi. Lingkaran itu mulai menutup. Teori yang terbentuk di benak para penyidik itu kejam dan jelas. Suryo Wicaksono dan kaki tangannya memutuskan untuk mencuri uang itu. Mereka datang untuk mengambilnya dari biksu. Mungkin Bhikkhu Budi menolak menyerahkan uang tunai tanpa dokumen. Mungkin dia curiga ada yang tidak beres. Terjadi pertengkaran yang meningkat menjadi perkelahian. Biksu itu dipukul di kepala. Pukulan itu fatal. Menyadari bahwa mereka telah melakukan pembunuhan, Suryo dan rekannya memutuskan untuk menyingkirkan mayatnya. Mereka melemparkan biksu itu ke dalam sumur tua, mengikat tangannya dengan rantai untuk membuatnya tampak seperti bunuh diri ritualistik, atau mungkin hanya untuk menakut-nakuti siapapun yang mungkin menemukan mayat itu. Kemudian mereka menyegel sumur. Setelah itu, mereka menyebarkan desas-desus bahwa biksu itu telah melarikan diri dengan uang. Itu adalah rencana yang sempurna. Mereka mendapatkan uangnya dan menciptakan alibi yang sempurna dengan membuat korban mereka terlihat seperti penjahat di mata seluruh komunitas. Sekarang, polisi memiliki tersangka utama, pemborong konstruksi Suryo Wicaksono, dan ciri identifikasi yang krusial, cuping telinga yang hilang. Para detektif segera mulai memeriksa informasi tentang Suryo. Apakah dia masih hidup? Di mana dia sekarang? Dan yang paling penting, apakah dia memiliki bekas luka di telinganya? Investigasi pembunuhan berusia 38 tahun itu memasuki tahap akhir. Tinggal menemukan seorang pria yang selama ini menjalani kehidupan normal, yakin bahwa rahasianya telah mati bersamanya di dasar sumur. Pencarian Suryo Wicaksono, pemborong dengan telinga tanpa cuping, segera dimulai.
Tidak seperti kasus 38 tahun yang lalu, polisi kini memiliki teknologi modern dan sumber daya yang jauh lebih besar. Mereka menggali catatan pajak lama, arsip kamar dagang, dan catatan properti. Ternyata, setelah kejadian tahun 1985, perusahaan Suryo Wicaksono memang sempat berkembang pesat untuk sementara waktu. Dia membeli peralatan baru dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Bisnisnya sedang naik daun, namun, ini tidak berlangsung lama. 3 tahun kemudian, pada tahun 1988, Suryo tiba-tiba menutup usahanya. Dia menjual semua propertinya di Jawa Tengah, membubarkan perusahaannya, dan menghilang dari daerah itu. Tindakan ini terlihat sangat mencurigakan. Seorang pria di puncak kesuksesan tiba-tiba meninggalkan semuanya dan pergi. Itu tampak seperti pelarian. Para penyidik mulai melacak pergerakannya berdasarkan jejak dokumen yang dia tinggalkan. Dia berpindah-pindah beberapa kali, tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Pertama ke Semarang, lalu ke kota industri kecil di pesisir, dan kemudian lebih jauh lagi. Seolah-olah dia mencoba kehilangan dirinya sendiri, menghilang di antara jutaan penduduk Indonesia. Akhirnya, jejak itu membawa polisi ke sebuah kota pesisir yang tenang di Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat yang dikenal dengan pantainya yang indah dan kehidupan yang damai. Tempat yang sempurna untuk bersembunyi dari masa lalu. Dalam catatan kependudukan di sana, ada seorang pria bernama Suryo Wicaksono yang cocok dengan tanggal lahir dan asal pemborong dari Jawa Tengah itu. Dia telah tinggal di sana selama hampir 20 tahun. Menurut dokumen, dia memiliki sebuah perahu nelayan kecil. Tetangganya mengenalnya sebagai seorang lelaki tua yang pendiam dan tidak suka bergaul, yang jarang meninggalkan rumah. 2 orang detektif dari Jawa Tengah berangkat ke Banyuwangi. Kota itu menyambut mereka dengan aroma laut dan ketenangan yang kontras dengan kisah suram yang mereka selidiki. Mereka tidak kesulitan menemukan rumah Suryo. Rumah itu sederhana, 1 lantai dengan taman kecil yang terawat baik. Tidak ada yang menunjukkan bahwa seorang pembunuh tinggal di sini. Para detektif mendekati pintu dan mengetuk. Sesaat kemudian, seorang pria tua bungkuk dengan rambut putih membuka pintu. Dia mengenakan pakaian rumah yang sederhana dan menatap orang-orang asing itu dengan rasa ingin tahu yang waspada. Itu adalah Suryo Wicaksono. Hal pertama yang diperhatikan oleh detektif senior adalah telinga kirinya. Cupingnya tidak ada. Di tempatnya, ada bekas luka yang tidak beraturan. Saksi yang tidak dipercaya 38 tahun yang lalu itu benar. Pada saat itu, semuanya menjadi jelas bagi para penyidik. Mereka telah mendapatkan pembunuhnya. Bapak Suryo Wicaksono, tanya detektif sambil menunjukkan lencana identitasnya. Kami dari Polda Jawa Tengah. Wajah pria tua itu tidak menunjukkan ekspresi, tetapi ada kilatan seperti ketakutan di matanya. Jawa Tengah, tanyanya. Saya sudah bertahun-tahun tidak ke sana. Ada perlu apa? Kami ingin bertanya sedikit tentang Vihara Dharma Kencana. Suryo mengerutkan kening, berpura-pura bingung. Vihara Dharma Kencana? Oh, vihara yang biksunya kabur membawa uang itu, kan? Itu sudah lama sekali. Saya tidak ingat banyak. Dia berbicara dengan tenang dan percaya diri. Seperti cerita yang telah dia ulangi berkali-kali di kepalanya selama hampir 4 dekade. Kebohongan yang telah melindunginya selama 40 tahun. Kami telah menemukan jenazah biksu itu, kata detektif itu dengan suara datar. Ditemukan di halaman vihara. Saat itulah Suryo goyah. Bahunya merosot, dan sejenak dia bersandar pada kusen pintu. Rahasia yang telah dia kubur dalam-dalam kini telah digali kembali. Dia cepat-cepat memulihkan ketenangannya, tetapi suaranya sudah terdengar berbeda, dengan nada defensif dan agresif. Apa hubungannya dengan saya? Orang itu menipu seluruh desa. Saya juga ditipu. Saya kehilangan kontrak besar gara-gara dia. Tetapi para detektif tidak lagi mendengarkan ceritanya. Mereka melihat seorang penjahat di depan mereka, bukan korban. Dia dibawa ke kantor polisi setempat untuk interogasi formal. Di sebuah ruangan kecil tanpa karakter, di bawah cahaya lampu neon, dunia Suryo Wicaksono mulai runtuh. Dia dengan keras kepala menyangkal semuanya,
mengulangi cerita lama tentang biksu yang melarikan diri. Dia berteriak bahwa polisi menganiaya seorang lelaki tua yang tidak bersalah. Kemudian, para penyidik mulai meletakkan fakta-fakta di atas meja, satu persatu, tentang sumur yang disegel, tentang kerangka dengan jubah biksu, tentang rantai di pergelangan tangan, tentang tengkorak yang retak. Dengan setiap fakta baru, kepercayaan diri Suryo meleleh. Dia mulai mengerti bahwa ini bukan sekadar spekulasi, polisi memiliki bukti. Dan kemudian detektif memberikan pukulan terakhir. Kami punya saksi, Pak Suryo. Seseorang melihat Anda malam itu. Dia melihat truk Anda, dan dia melihat telinga Anda. Mendengar kata saksi, Suryo terdiam. Dia menatap ke satu titik, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia selalu yakin tidak ada yang melihat mereka, bahwa mereka telah bertindak dalam kegelapan dan kerahasiaan total. Kesadaran bahwa seseorang telah mengetahui kebenaran selama ini menghancurkannya. Tembok kebohongan yang telah dia bangun selama 38 tahun runtuh dalam sekejap. Pria tua itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis. Lalu, dia mulai berbicara. Pengakuannya menyoroti tragedi yang terjadi di Vihara Dharma Kencana malam itu. Pada tahun 1985, Suryo Wicaksono berada di ambang kebangkrutan, terlilit utang judi. Kontrak perbaikan vihara adalah satu-satunya harapannya. Uang sumbangan umat itu seharusnya menyelamatkannya. Dia tidak pernah berniat melakukan perbaikan. Dia hanya ingin mengambil uang itu dan menghilang. Malam itu, dia tidak datang ke vihara sendirian. Bersamanya adalah adik laki-lakinya, yang bekerja untuknya dan menjadi kaki tangannya. Mereka menuntut agar Bikhu Budi menyerahkan seluruh jumlah uang secara tunai. Tetapi Bikhu Budi, seorang pria yang jujur dan berhati-hati, mengatakan bahwa uang sebanyak itu hanya bisa ditransfer melalui bank setelah semua dokumen ditandatangani. Dia menolak menyerahkan uang yang dipercayakan umat kepadanya. Terjadi pertengkaran. Adik Suryo, yang masih muda dan pemarah, kehilangan kendali. Dia mengambil tempat dupa perunggu yang berat dari altar dan memukul kepala belakang biksu itu. Bikhu Budi jatuh dan tewas seketika. Itu bukan pembunuhan berencana. Itu adalah momen kemarahan di tengah perampokan yang gagal. Suryo dan adiknya panik. Ada mayat tergeletak di depan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya akan masuk penjara karena penipuan, tetapi juga menghadapi hukuman mati karena pembunuhan. Dan kemudian Suryo menyusun rencana. Mereka harus membuatnya seolah-olah biksu itu yang bersalah. Mereka menemukan rantai tua dan gembok berkarat di gudang. Mereka mengikat tangan almarhum untuk membingungkan polisi jika ditemukan. Kemudian mereka menyeret mayat itu ke sumur tua di halaman dalam dan melemparkannya ke bawah. Di bak truk mereka ada karung semen dan peralatan. Tanpa membuang waktu, mereka menyegel penutup sumur. Mereka bekerja dalam kegelapan total, yakin tidak ada yang bisa melihat. Keesokan harinya, ketika komunitas menemukan bahwa biksu dan uangnya telah hilang, Suryo adalah orang pertama yang mendukung teori bahwa dia telah melarikan diri. Dia dengan cerdik mengarahkan kemarahan orang-orang kepada pria yang telah dia bunuh. Rencana itu berhasil dengan sempurna. Adik Suryo meninggal karena sakit 10 tahun yang lalu, membawa bagian rahasianya ke liang lahat. Suryo Wicaksono sendiri mendapatkan kebebasan selama 38 tahun, yang dibangun di atas kebohongan. Suryo Wicaksono ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penyembunyian mayat. Berita itu menyebar secepat kilat ke seluruh pedalaman Jawa Tengah. Bagi penduduk desa tua, itu adalah sebuah kejutan. Mereka menyadari bahwa selama hampir 40 tahun, mereka telah mengutuk orang yang tidak bersalah. Seorang pria yang mati membela sumbangan mereka. Nama Bikhu Budi Santoso dibersihkan dari aib. Dia bukan lagi seorang pencuri. Dia adalah korban, seorang pahlawan yang tetap setia pada tugasnya sampai akhir. Dan pembunuhnya, yang telah menjalani hidup panjang dengan identitas palsu, akhirnya menghadapi keadilan. Pengadilan menantinya. Pengadilan Suryo Wicaksono menjadi peristiwa besar di Jawa Tengah. Di kursi terdakwa duduk seorang pria tua yang rapuh dan kalah. Dia bukan lagi pemborong yang percaya diri di masa lalunya, juga bukan pertapa yang ditemukan para detektif.
Dia adalah seorang pria yang membangun hidupnya di atas kebohongan. Dan sekarang kebohongan itu telah runtuh, menguburnya di bawah puing-puingnya. Pengakuannya yang lengkap menjadi bukti utama. Dia tidak mencoba menyangkal kejahatannya. Momen penting dalam persidangan adalah kesaksian Adi Nugroho. Pria Parubaya yang pernah menjadi anak laki-laki berusia 14 tahun itu menceritakan kembali peristiwa malam itu dengan tenang dan jelas. Dia berbicara tentang truk, siluet, dan pria dengan telinga yang cacat. Seluruh ruang sidang mendengarkannya dengan napas tertahan. Kali ini, semua orang mempercayainya. Kata-katanya, yang telah tertidur di arsip yang berdebu selama 38 tahun dengan label fantasi, kini menjadi dasar dari sebuah vonis bersalah. Putusannya seperti yang diharapkan. Suryo Wicaksono dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan penyembunyian mayat. Mengingat usianya yang sudah lanjut dan fakta bahwa pembunuhan itu tidak direncanakan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Bagi Suryo yang sudah tua, itu adalah hukuman mati. Dia mendengarkan putusan itu tanpa emosi. Hukuman sejatinya bukanlah tahun-tahun yang akan dia habiskan di penjara, tetapi 38 tahun yang telah dia jalani dalam ketakutan. Selalu menoleh ke belakang pada setiap bayangan. Kisah Vihara Dharma Kencana tidak berakhir di situ. Kasus ini diliput secara luas, dan vihara yang terbengkalai itu kembali menjadi sorotan. Sebuah kampanye publik diselenggarakan untuk mengumpulkan dana restorasi, kali ini di bawah pengawasan ketat. Orang-orang dari seluruh Indonesia, yang tersentuh oleh nasib tragis Bikhu Budi, mengirimkan sumbangan. Para sukarelawan yang memulai semuanya kembali ke Vihara Dharma Kencana. Kali ini, mereka memiliki dana dan lebih banyak bantuan. Vihara itu perlahan mulai bangkit dari reruntuhannya. Atap yang lapuk, yang menjadi awal dari segalanya, diganti seluruhnya. Dinding-dindingnya diperkuat, dan halaman dalam yang ditumbuhi ilalang dibersihkan. Keturunan para umat yang pernah mengutuk nama Bikhu Budi mengadakan upacara peringatan di vihara itu. Itu adalah permintaan maaf resmi atas ingatan seorang pria yang tidak bersalah. Mereka mendirikan sebuah monumen baru di halaman vihara, di mana kisah nyata dari peristiwa itu tertulis dengan singkat. Sumur itu, yang telah berfungsi sebagai makam selama hampir 40 tahun, dibersihkan dan disegel secara permanen. Tetapi kali ini, bukan dengan lapisan semen tebal, melainkan dengan lempengan marmer yang berat dan berukir. Itu menjadi sebuah tugu peringatan, bukan lagi tempat kejadian perkara. Hari ini, Vihara Dharma Kencana hidup kembali. Tidak ada kerumunan turis, dan komunitas di sekitarnya telah banyak berubah. Tetapi orang-orang kembali berkunjung ke sini. Mereka datang untuk mencari ketenangan, untuk menghormati ingatan seorang biksu yang tidak mengkhianati kepercayaan mereka. Seorang pria yang melindungi viharanya sampai akhir. Kebenaran, yang terbaring di dasar sumur yang gelap selama 38 tahun, akhirnya terungkap ke cahaya.